Halo para bosku, saya Yedi Jagung Caksana. Kali ini saya mau share sedikit pengalaman menggunakan Samsung A04 yang dirilis di tahun 2022. HP entry level dari Samsung yang sekarang sudah turun di harga 1 juta saja. Untuk varian internal 32GB dengan RAM 3GB, seperti unit yang saya bawa ini. Apakah Samsung A04 masih worth it untuk dipakai di tahun 2024? Simak yuk. Mulai dari bodinya, Samsung A04 memiliki berat sebesar 192 gram dan masih menggunakan bahan polikarbonat atau plastik yang memiliki desain ambient edge, sebutan dari Samsung, yang memiliki tepian yang melengkung yang membuat nyaman digenggam, serta memiliki tekstur dengan finishing glossy sehingga membuat HP ini tidak licin. Menurut saya desain Samsung A04 terlihat simple dan clean ya bosku, dan saya suka. Ini balik lagi ke selera ya bosku. Pindah di layarnya, Samsung A04 masih menggunakan desain Infinity V Display, sebutan dari Samsung, dan masih menggunakan layar PLS LCD, sebutan layar IPS-nya Samsung, dengan ukuran layar 6,5 inch, screen to body ratio 81,3%, dengan resolusi XD+, dengan rasio layar 20:9. Menurut saya meskipun masih menggunakan layar PLS LCD, tapi untuk sekelas entry level sudah cukup bagus sih, meskipun kurang terang apabila dipakai di bawah sinar matahari. Balik lagi ingat harga ya bosku. Samsung A04 yang saya bawa ini berjalan di Android 14 dengan user interface One UI 6.0. Menurut saya user interface-nya ini simple dan easy to use, serta ringan. Dan Samsung A04 dibekali chipset MediaTek Helio P35 dengan fabrikasi 12 nanometer dengan GPU PowerVR GE8320. Dan apabila dipakai untuk pemakaian biasa seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan pemakaian ringan lainnya, tergolong masih cukup aman. Tetapi apabila dipakai untuk pemakaian game seperti Mobile Legends, bisa disetting frame rate tinggi dengan grafis ultra. Dan untuk game PUBG Mobile bisa disetting di frame rate medium dengan grafik balance. Tapi selama pemakaian saya seringkali terjadi frame drop, dan saya sarankan disetting default saja atau disetting rata kiri aja ya bosku, supaya lebih nyaman untuk main game. Balik lagi ingat harga ya bosku. Samsung A04 yang saya bawa ini memiliki internal sebesar 32GB dengan RAM 3GB. Menurut saya varian ini sangat tidak direkomendasikan karena terlalu kecil, sehingga disarankan ambil varian internal 64GB dengan RAM 4GB saja ya bosku. Dan apabila terkendala budget dan terpaksa beli varian internal 32GB, maka bosku bisa menambah memori eksternal tanpa mengorbankan salah satu slot SIM card, karena Samsung A04 sudah menggunakan triple slot SIM tray. Pindah di kamera, Samsung A04 hanya dibekali dua lensa saja. Lensa pertama sebagai lensa utama memiliki resolusi sebesar 50MP dengan bukaan 1,8 dan terdapat autofocus. Dan lensa kedua sebagai depth sensor memiliki resolusi sebesar 2MP dengan bukaan 2,4. Dan Samsung A04 bisa merekam video maksimal di resolusi Full HD 30fps. Pindah di kamera depan Samsung A04 memiliki resolusi sebesar 5MP dengan bukaan 2,2, dan kamera depan Samsung A04 bisa merekam video maksimal di resolusi Full HD 30fps. Ini merekam menggunakan Samsung A04 di resolusi Full HD 30fps. Kira-kira hasilnya seperti ini ya bosku. Ini Samsung A04 memiliki 2 mic di bagian atas dan di bagian bawah. Nanti bosku bisa dengarkan sendiri kualitas mic-nya. Oke. Ini pindah di kamera depan Samsung A04 di resolusi Full HD 30fps. Kira-kira hasilnya seperti ini ya bosku. Kalian bisa nilai sendiri kualitas videonya dan kualitas suaranya. Zoom banget ini. Oke.
Pindah di speakernya, Samsung A04 masih menggunakan mono speaker dan masih ada lubang jack 3,5 mm. Dan untuk kualitas speakernya sendiri menurut saya cukup bagus di kelas harganya. Bassnya cukup keluar dan cukup clarity. Bosku bisa dengarkan sendiri dengan earphone untuk detailnya dan bisa nilai sendiri kualitas suaranya. Samsung A04 hanya memiliki pengamanan kunci berupa Face Unlock saja, yang kecepatan bacanya cukup cepat dan cukup responsif. Pindah di baterainya, Samsung A04 memiliki baterai sebesar 5000 mAh dan sudah menggunakan USB Type-C, serta dibekali charger bawaan 15 watt yang sudah support fast charging. Mantap Samsung. Dan untuk pengisian baterai dari 0 sampai 100% dibutuhkan waktu kurang lebih 90 menit. Dan untuk pemakaian biasa seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan pemakaian ringan lainnya bisa bertahan seharian. Tetapi apabila dipakai untuk pemakaian game seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile bisa bertahan kurang lebih 7 jam. Jadi kesimpulannya, apakah Samsung A04 masih layak dibeli di tahun 2024? Menurut saya tergantung kebutuhan. Apabila bosku mencari desain yang simple, user interface yang ringan dan easy to use, kamera dan speaker yang cukup oke di kelas harganya, rekaman suara yang cukup jernih di kelas harganya karena menggunakan 2 mic bawaan, baterai yang cukup awet dengan dibekali charger bawaan yang sudah fast charging meskipun masih 15 watt saja, serta untuk pemakaian casual aja, dan pengen beli karena brand Samsung, maka Samsung A04 layak dibeli, mengingat harganya yang sudah turun di 1 juta saja. Tetapi apabila bosku mencari desain layar pansul, refresh rate 90Hz, chipset yang kenceng untuk memainkan game berat, NFC, maka Samsung A04 tidak layak dibeli, dan bosku bisa mencari opsi lain yang sesuai dengan kebutuhan serta sesuai dengan budget. Itu saja kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Dan apabila channel ini bermanfaat, maka bisa klik tombol like, share, dan subscribe ya bosku. Terima kasih.